Selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam bab 5 dari materinya Kenichi Ohmaya. Judulnya Pursuing Aggressive Initiatives atau mengejar inisiatif agresif. Kita kan sering ya ngerasa kayak, aduh kok gini-gini aja, stagnan gitu di bisnis atau proyek. Rasanya kayak udah mentok, udah kerja keras tapi nggak maju-maju. Nah, misi kita sekarang ini mau coba bongkar nih gimana caranya menantang asumsi dasar itu bisa jadi jalan keluar berdasarkan pemikiran Ohmay ini. Sam, kemarin sore saya mencoba resep baru untuk makan malam. Rasanya lumayan enak, meskipun tampilannya agak berantakan, tapi semua orang di rumah menyukainya sekali. Tepat sekali. Stagnasi ini menarik loh. Soalnya bisa kena ke perusahaan yang kelihatannya baik-baik aja. Mereka mungkin udah, optimalisasi sana sini, perbaikan proses. Pokoknya melakukan hal yang sama tapi lebih baik, lebih efisien gitu. Tapi ada titik jenuhnya kan? Nah, saat efisiensi aja udah nggak cukup, kata Ohme, disitulah kita butuh cara berpikir yang beda banget. Bukan cuma nambah usaha di jalur yang sama, tapi justru mempertanyakan, ini aturan mainnya bener nggak sih gitu? Yang udah kita anggap biasa aja selama ini. Oke, oke. Jadi bukan soal lembur lagi atau potong biaya lagi ya, tapi lebih ke geser cara pandang gitu ya. Terus gimana caranya? Tadi Anda bilang soal mempertanyakan aturan main. Gimana tuh Ohme menyarankannya? Intinya sih ada di satu pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi kuat banget. Mengapa? Omae tuh nekenin banget. Kunci terobosan itu seringkali bukan dari analisis data yang wah rumit banget gitu. Ya, data penting, tapi intinya di keberanian buat nanya terus-terusan mengapa begini. Tanyain itu ke orang yang pegang kendali prosesnya. Tujuannya bukannya lain ya, tapi menggali sampai ke akar asumsi. Siapa tahu asumsinya udah nggak relevan lagi kan? Menarik. Jadi senjatanya itu rasa penasaran yang radikal ya. Tapi gini, bukannya banyak aturan main atau akal sehat industri itu kan hasil pengalaman panjang ya. Mungkin juga dari kesalahan masa lalu. Gimana kita bedain mana asumsi yang udah basi sama mana kearifan yang emang udah terbukti? Nah, itu pertanyaan bagus. Omae nggak bilang kita harus abai sama pengalaman kok. Justru sebaliknya. Metode mengapa ini bantu kita ngecek apakah akal sehat itu masih relevan di kondisi sekarang. Sering banget, asumsi dasar ini akarnya dari apa yang dulu jadi kunci faktor sukses atau KFS. Faktor-faktor yang bikin berhasil di masa lalu. Tapi ironisnya, KFS masa lalu ini malah bisa jadi belenggu sekarang. Bikin kita nggak lihat peluang baru. Bisa kasih contoh nggak biar lebih kebayang gitu? Gimana nih jalan di lapangan? Oh, tentu. Contoh klasiknya Omaya itu soal insinyur selimut listrik. Kan bertahun-tahun tuh ada peringatan, jangan dilipat pas dipakai, dianggap bahaya, bisa panas berlebih. Udah jadi kayak, ya udahlah, emang gitu aturannya. Tapi ada satu insinyur yang iseng nanya, loh kenapa sih nggak boleh dilipat? Emangnya kenapa? Pertanyaan ini malah memicu riset baru. Hasilnya, desain selimut listrik baru yang lebih efisien karena panasnya malah terperangkap dan aman meskipun kelipat. Mereka nantang asumsi dasar soal keamanan, malah nemu inovasi. Wah, itu contoh bagus banget ya. Gimana akal sehat malah bisa menghambat. Dari hal sepele, jangan dilipat, muncul produk baru. Ada contoh lain? Ada lagi, dari Taichi Ohno di Toyota. Ini sering banget dikutip, Ohmai. Jadi Pak Ohno ini lihat tumpukan komponen di pabrik, terus dia mikir, ngapain kita nyimpen stok sebanyak ini? Ini kan pemborosan. Pertanyaan super mendasar soal asumsi logistik dan produksi. Nah, dari situlah lahir sistem just-in-time atau Kanban yang revolusioner itu. Fokusnya geser dari punya stok buat jaga-jaga, jadi hilangin pemborosan inventaris. Ini mengubah manufaktur dunia loh. Iya benar, Kanban itu game changer banget. Terus ada satu lagi deh kayaknya, soal distributor truk itu ya, yang soal jam kerja salesnya. Betul, itu juga menarik. Karena ini menyoroti asumsi soal kebiasaan kerja. Manajemennya lihat, wah, salesnya pada sibuk banget nelponing calon klien jam 3 sampai 6 sore. Jam sibuk pokoknya. Tapi pas dianalisis lebih dalam, dan setelah ada yang nanya, loh, kenapa justru jam segitu? Ketahuan. Justru tingkat sukses telepon di jam itu paling rendah. Mereka cuma ikut-ikutan kebiasaan aja.
Pas aturan jam kerjanya dilonggarin, disuruh coba telepon di jam lain, pangsa pasarnya naik drastis. Lagi-lagi kan, menantang asumsi soal kapan waktu terbaik buat kerja. Oke, jadi 3 contoh tadi, Selimut, Toyota, sama distributor truk, polanya mirip ya. Terobosan ini bukan kayak sulap atau ide jenius tiba-tiba, tapi hasil dari metode bertanya yang sistematis. Nah, terus gimana kita bisa terapin ini secara praktis? Persis, ini ada metodenya. Omae nyaranin langkah yang konkret nih. Coba deh, bikin daftar asumsi-asumsi paling dasar di kerjaan atau industri Anda. Hal-hal yang udah dianggap, ya emang gitu. Terus, buat tiap asumsi itu, tanya, ini masih bener nggak sih? Atau, kenapa harus begini? Dan penting nih, jangan puas sama jawaban pertama. Gali terus, tanya mengapa lagi. Mungkin 4 atau 5 kali. Sampai ketemu akar masalahnya, asumsi intinya. Proses ini memang butuh intuisi, kreativitas, tapi ya tetap butuh analisis juga buat nguji idenya nanti. Tujuannya jelas, cari lompatan besar, bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan. Nah, ini penting banget nih buat Anda yang mungkin lagi ngerasa stuck. Pesannya jelas ya, jangan cuma nambah usaha di cara yang sama, coba mundur dikit, lihat asumsi paling dasar yang Anda pegang. Tanya ke diri sendiri atau tim, kenapa sih kita selalu pakai cara ini? Jawabannya, wah bisa jadi mengejutkan dan malah buka jalan baru yang nggak kepikiran sebelumnya. Iya, betul. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, pendekatan mengapa ini tuh kayak obat mujarab buat stagnasi strategis, istilahnya Omae. Kita ini sering banget kejebak sama cara pandang industri atau kebiasaan kita sendiri. Jadi kayak ada kotak gitu. Nah, metode ini maksa kita buat mikir di luar kotak itu. Kotak yang seringnya kita bikin sendiri tanpa sadar. Ini bisa membuka mata kita ke kemungkinan-kemungkinan yang selama ini ya ketutup sama akal sehat tadi. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Gampangnya gini, inovasi sejati itu seringkali nggak datang dari analisis data yang jelimit banget, tapi justru dari keberanian buat mempertanyakan hal-hal yang paling simpel, paling kelihatan jelas, paling dasar. Nah, sebagai penutup nih, ada bahan renungan buat Anda. Coba pikirin, apa sih satu asumsi paling mendasar di bidang Anda? Entah itu kerjaan, studi, atau bahkan kehidupan pribadi, yang paling jarang ditanyain. Terus coba bayangkan, apa kira-kira yang bisa terjadi kalau Anda mulai menantang asumsi itu dengan pertanyaan, mengapa? Terus-menerus.